Bang 2. Selamat datang kepada Bapak Ropaun Rambe. Beliau ini adalah advokat dari Posbakum PC Balikpapan yang beralamat di Balikpapan ya Bapak Ibu. Untuk nomornya dan alamat nanti saya share di grup. Materi pada pagi hari ini adalah prosedur hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Langsung saja saya serahkan kepada Bapak Ropaun Rambe untuk memberikan materi dan diskusi tanya jawab beserta peserta pelatihan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada para peserta pendidikan paralehal, tentu terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, walaupun mungkinan sudah pernah mendengar namanya, tapi orangnya langsung sekarang berkomunikasi. Namanya Ropaun Rambe, MAD-nya itu Master Advokat. Pekerjaannya Ketua Posbakum Adin Balikpapan. Kantornya di Poka, Pondok Karya Agung, Kota Balikpapan. Pada pagi hari ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan tentang prosedur hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Umur saya barangkali yang hadir di room ini paling tertua tentunya. Mungkin saya yakinnya itu. Karena sekarang umur saya sudah 72 tahun lewat, masuk 73. Beberapa bulan yang silam masuk 73-nya. Jadi 72 tahun lewat 4 bulan. Dan oleh karena itu, melalui pendidikan paralehal ini, sangat didambakan tentunya kehadiran paralehal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Khususnya pencari keadilan ataupun yang bermasalah hukum tentunya dalam hal ini. Maka pendidikan paralehal ini diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan program pemerintah yang kita harus sukseskan dalam rangka pembangunan hukum nasional. Terlebih-lebih lagi dengan adanya perubahan-perubahan yang signifikan ataupun yang sangat luar biasa tentang perkembangan hukum kita, khususnya hukum pidana. Hukum pidana ini boleh dikatakan karya anak bangsa sendiri, bukan lagi kita memakai hukum feodal penjajah Belanda yang luar biasa retributif dalam rangka penerapannya sehingga banyak disalahgunakan oleh penguasa. Nah, untuk memenuhi kebutuhan perubahan mengimplementasikan hukum-hukum perkembangan hukum kita yang saat ini, di sini fungsi dan peranan paralehal sangat-sangat didambakan. Boleh dikatakan nanti paralehal ini adalah untuk menggantikan fungsi dan peranan penegak hukum yang kita kenal polisi, jaksa, hakim. Nah, itu. Yang mana kedua institusi penegak hukum itu bisa diambil alih oleh dan bisa dilakukan seorang paralehal. Nah, tolong dicamkan dulu itu sehingga oleh karenanya tentu materi yang disampaikan tentang prosedur. Nah, prosedur tentang peradilan kita, prosedur penegakan hukum, dan sistem, metode, dan cara bagaimana penegakan hukum itu yang sesungguhnya. Itulah gunanya pendidikan paralehal itu.
Nah, tentu dalam hal ini timbul pertanyaan, apa itu peradilan? Nah, peradilan itu macam-macam. Nah, itu kan baru sekarang saya sampaikan. Peradilan itu sekarang macam-macam. Kalau 2025 yang lalu sampai kemerdekaan, peradilan itu hanya satu macam. Sekarang peradilan itu ada berapa macam? Bermacam-macam rupa ragam. Nah, ini gunanya pendidikan paralel ini. Nah, peradilan, ada peradilan formal, ada peradilan non formal, ada bermacam rupa ragam lagi di bawahnya itu untuk dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan. Seperti saya katakan tadi bahwa 2025 tahun 2025 yang lalu sampai kemerdekaan 80 tahun kita itu dan penegakan hukum itu retributif. Yang saya katakan retributif itu tidak ada lagi cara yang lain, cuman satu jawaban. Adili, penjarakan. Adili, penjarakan. Itu mengenai perkara pidana. Mengenai perkara perdata, boleh dikatakan, boleh saya jelaskan perkara perdata, masalah keperdataan kita, sampai detik hari ini, belum berlaku efektif. Masih sangat-sangat sedikit yang menikmati hukum keperdataan kita. Yang mana boleh saya katakan hukum perdata kita itu hanya 20, paling tinggi 30% yang efektif berlaku. 70% lagi itu adalah suatu kesia-siaan tanpa ada manfaat. Jadi boleh dikatakan hukum perdata kita itu setengah mati suri. Kurang lebih seperti demikian. Itu makanya peradilan inilah dengan perkembangan hukum yang saya katakan tadi, program pemerintah khususnya Astacita Presiden RI ke-8 ini membangun hukum mulai dari desa, kelurahan seluruh Indonesia. Jadi sistem bottom up, bukan top down lagi. Kalau dia top down, ya seperti dulu, retributif dari atas ke bawah. Kalau sekarang ini tidak demikian itu, tapi bottom up dari bawah ke atas. Nah, inilah gunanya salah satu contoh tentang peradilan-peradilan kita. Karena peradilan itu yang saya katakan tadi, banyak yang retributif aja, ada beberapa peradilan. Apalagi sekarang ini setelah adanya perubahan yang signifikan KUHP pidana kita yang miliki sekarang, KUHP-nya juga. Nambah lagi peradilannya. Dan bahkan saya sendiri, advokat Repaun Rambe, mewacanakan setahun yang lalu untuk mendirikan mahkamah desa, mahkamah kelurahan. Nah, disinilah peradilan kita nanti menyelesaikan persoalan. Kan nambah lagi kan, nambah lagi peradilan. Nambah peradilan banyak, tapi semua itu boleh saya katakan, saya tanggung jawab. Rekam ini direkam. Peradilan kita peradilan sesat. Banyak yang demikian itu. Nah, untuk mengantisipasi keadaan semua demikian itu, makanya pendidikan paralel ini sangat dibutuhkan menguasai materi-materi hukum. Seperti yang kita gelar sekarang ini tentang peradilan. Jadi peradilan itu tidak terbatas. Peradilan itu sangat luas sekarang ini. Yang tinggal membentuk personalitasnya betul-betul profesional. Bukan lagi mementingkan pribadi, tapi mementingkan kepentingan hak-hak hukum seluruh anak bangsa yang kita cintai ini. Next, PPT-nya. Nah, itu jenis-jenis peradilannya itu bermacam rupa ragam. Tentunya dalam hal ini peradilan normalnya ada peradilan perikanan, ada peradilan anak, ada peradilan niaga. Wah, banyak sekali jenis-jenisnya peradilan itu. Itu semuanya dalam rangka penegakan hukum, boleh dikatakan
berjalan sebagaimana mestinya, tapi hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Masih banyak mengecewakan pencari keadilan tentunya dalam hal ini. Makanya seperti yang saya katakan tadi, saya Advokat Ropaun Rambe, selaku Ketua Umum Perkumpulan Advokat Indonesia Pradin, mewacanakan setahun yang lalu, yang tadi saya katakan tadi, mendirikan Mahkamah Desa, Mahkamah Kelurahan seluruh Indonesia ini. Tidak terkecuali dimanapun berada, khususnya karena saya berdomisili di Balikpapan, saya akan bangun terlebih dahulu tentunya di Kalimantan Timur. Nah, ini yang saya katakan tentang jenis-jenis peradilan kita kenal di Indonesia. Saya ulang sekali lagi bahwa ruang lingkup peradilan kita, lembaga-lembaga peradilan banyak bermacam rupa ragam. Seperti yang saya katakan tadi, peradilannya aja sudah macam-macam. Tapi semua peradilan itu masih belum dapat diharapkan sesuai yang diinginkan pencari keadilan itu sendiri. Masih terjadi sesuatu di luar kehendak pembuat undang-undang tentunya dalam hal ini. Kenapa? Karena undang-undang itu dibuat dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan. Tapi ternyata itu merupakan suatu harapan belum tercapai sesuai yang diinginkan. Makanya 2026 ini antara hukum dan keadilan, keadilan dan hukum terpisah sekarang. Kalau waktu tahun kemarin 2025, 80 tahun yang silam berjalan sampai batas 2025 kemarin, itu hukum adalah keadilan, keadilan adalah hukum. Kalau sekarang definisinya sudah berubah. Penegakan hukum yang berkeadilan. Kenapa demikian? Karena kalau hukum itu adalah hukum positif. Keadilan adalah substantif. Inilah pembedanya sekarang ini. Yang mana itu? Contohnya substantif. Kita mengenal dan kalian pun bisa mungkin mengikuti perkembangan di medsos. Kok sudah dihukum pengadilan? Kok tiba-tiba presiden memberikan abolisi, memberikan gerasi? Itulah namanya keadilan substantif. Itu contohnya. Sehingga yang bersangkutan terdakwanya tidak menjalani hukuman karena adanya abolisi. Dan itu memang prerogatif presiden. Tapi itulah namanya keadilan substantif. Kalau di zaman 80 tahun yang silam, enggak demikian. Keadilan hukum, hukum keadilan. Sekarang terpisah. Itu pemaknaannya tentang peradilan-peradilan kita. Next, PPT-nya. Nah, oleh karena itu, yang saya tentunya dalam hal ini PPT ini sebenarnya supaya tidak terganggu, sudah ada kok di HP masing-masing di grup. Silakan nanti disimpan baik-baik ya. Uraiannya ini hanya saya singkat-singkat aja karena waktu kita sangat terbatas. Sangat terbatas untuk kita bahas. Kalau ini saya bacakan semuanya nanti mungkin tidak ada dialog. Padahal yang kita dambakan adalah dialog, bukan monolog. Nah, ruang lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung itu namanya Mahkamah Agung itu poros sentral peradilan. Tolong dulu diulangi PPT-nya. PPT-nya diulang. PPT-nya tolong diulang dulu, Bu. Panitia. Nah, enggak tadi, next. Yang tadi itu, ruang lingkup. Nah, ini dia. Ruang lingkup tadi. Skemanya. Yang skema. Nah, Mahkamah Agung itu adalah poros sentral peradilan kita. Nah, peradilan yang satu, peradilan umum, yang pengadilan negeri yang sekarang disebutkan. Peradilan agama, peradilan tata usaha negara, itu ada di Samarinda. Peradilan militer, peradilan tipikor, peradilan anak,
peradilan ad hoc, HAM, peradilan niaga, dan masih banyak lagi di sini yang tidak mungkin lupa mencantumkannya. Peradilan perikanan, peradilan industrial Pancasila, masih banyak ini ruang lingkupnya itu. Tapi itu semua poros sentralnya ke Mahkamah Agung. Nah, sedangkan yang diwacanakan Pradin dalam hal ini tentang Mahkamah Desa, Mahkamah Kelurahan, dia tidak ikut poros sentral ke Mahkamah Agung. Kenapa? Karena Mahkamah Desa, Mahkamah Kelurahan itu adalah bentukan dan dibentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di desa maupun kelurahan. Dan itu Mahkamah Desa sudah setara dengan Mahkamah Agung. Wah. Namun di tingkat desa, namanya pun Mahkamah Desa, yang bisa dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hukum di tengah-tengah warga masyarakatnya. Tidak sedikit-sedikit polisi, tidak sedikit-sedikit ke pengadilan, itu penyelesaiannya. Terlebih-lebih lagi di Kalimantan Timur ini, saya ulang sekali lagi, terlebih-lebih lagi di Kalimantan Timur ini karena saya orang Kalimantan Timur, saya memahami masyarakat itu sangat tertindas oleh penguasa dan pengusaha. Saya ulang sekali lagi, di Kalimantan Timur ini yang terjadi tertindas hukum dan menjadi alat hukum itu untuk menindas masyarakatnya oleh penguasa dan pengusaha. Tuh. Nah, oleh karena itu, itulah tujuan Nggak ada Pradin. suara, Pak, Bu. Nggak bisa saya dengar. Ini sudah dengar suaranya belum? Nyaring kok suaranya dari tadi pertama. Ada kok Ibu suaranya. Suaranya nyaring. Terdengar dengan jelas. Jelas. Iya, lanjut Pak. Coba mungkin perangkatnya kurang bagus. Lihat dulu signalnya. Mungkin di coba dilihat dulu supaya bisa. Suara saya sudah volume 100 ini. Tidak di bawah 100 lagi volumenya. Perangkatnya ini pun nggak tanggung-tanggung. iPad yang 4000 MB. Saya kira suara saya menggelegar kalau perangkatnya baik, bagus. Silakan coba diperiksa dulu signal barangkali tidak memenuhi. Saya lanjutkan. Oleh karena itu tadi, makanya saya dambakan para legal yang hadir dalam room ini, segeralah bentuk di tempatmu itu mahkamah itu. Dengan cara itulah dapat menyelesaikan, dapat menghindari seperti yang saya katakan tadi, penindasan oleh pengusaha dan penguasa. Kenapa demikian? Karena Mahkamah Desa, Mahkamah Kelurahan itu sudah setara dengan Mahkamah Agung, setara dengan Kapolri, setara dengan Jaksa Agung. Itulah nilai-nilai hukum kalau kita konteks berbicara. Apalagi kontekstualnya seperti begitu, perintah dan mandatori undang-undang pemerintahan desa. Jelas. Apalagi sekarang ini baru terbit bulan ini Juni. 2 bulan yang lalu, peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026. Jelas diatur di situ. Otonomi kekuasaan yang dipegang oleh kepala desa. Otonomi yang dimiliki oleh lurah. Sangat jelas sekali. Jadi sekarang ini harapan masyarakat, harapan kami dari Jakarta khususnya, agar kepala desa ini tidak lagi membeo ataupun sedikit-sedikit bagaimana di atas. Sedikit-sedikit apa kata Pak Camat, sedikit-sedikit apa kata Pak Atasan. Nggak ada. Kepala desa itu nggak punya atasan. Saya ulang sekali lagi. Kepala desa itu tidak punya atasan. Dia tidak tunduk pada camat. Dia tidak tunduk pada bupati maupun wali kota lurahnya. Dia tidak tunduk pada gubernurnya. Kepada presiden sekalipun kepala desa tidak tunduk. Itulah perintah undang-undang.
Tapi saya sangat memahami kepala desa ya dari faktor edukasinya mungkin sangat terbatas sehingga gampang dikendalikan oleh penguasa-penguasa yang zalim. Itu yang sebenarnya. Oleh karena itu melalui pendidikan ini saya dambakan, saya harapkan paralel inilah yang mendorong kepala desa, ayo Pak bentuk mahkamah desa di sini. Agar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat ini. Kalau ada pengusaha mengambil lahan warganya, adili di mahkamah desa itu. Selesai. Mudah-mudahan. Kenapa? Karena di mahkamah desa itu yang mengadili itu bukan kepala desanya. Hakimnya itu hakim dari warga masyarakat itu sendiri, diambil tokoh-tokoh masyarakatnya. Tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, pemuka masyarakatnya itu sendiri. Itu nanti menjadi hakimnya. Putusannya sama dengan nilai-nilai putusan Mahkamah Agung seperti yang tertera dalam PPT yang ada sekarang ini. Bayangkan. Makanya saya katakan tadi awal, fungsi peranan paralegal ini sangat cukup tinggi. Harus mampu menggantikan jadi hakim. Harus mampu menggantikan jadi polisi. Itulah tujuan paralegal ini didirikan. Inilah tujuan mahkamah desa, mahkamah itu dibuat untuk menghindarkan agar supaya tidak sedikit-sedikit polisi, tidak sedikit-sedikit ke pengadilan. Kenapa tidak membuat peradilan sendiri? Dan itu dibenarkan oleh undang-undang. Hanya saja seperti yang saya katakan tadi, sangat terbatas edukasi ataupun pendidikan kepala desa kita maupun lurah kita. Kalau mereka bisa membaca undang-undang, kalau sudah pasti segera dibentuk sama dia mahkamah desa. Kalau datang polisi mau nangkap warganya, harus melalui kepala desa dulu dong. Tidak serta-merta main seperti menangkap hewan yang ada di hutan belantara Kalimantan. Kalau lari tembak, melawan tembak. Itu bukan hewan, manusia yang ada di sana itu. Wah, sangat kebenaran, saya kan warga Kaltim, saya paham betul sekali kulturnya di sana. Ini yang saya dambakan kepada paralegal ini. Doronglah kepala desamu itu. Ayo Pak, kita bentuk mahkamah desa. Jadi bukan hanya semua saya katakan tadi, Mahkamah Agung runtuh keadilan. Siapa keberatan, tangkap, adili saya, biar saya beberkan semua siapa itu Mahkamah Agung. Padahal Mahkamah Agung itu adalah poros sentral peradilan kita. 13 peradilan di bawahnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Di 8. Masih kurang lagi 5 lagi peradilannya. Peradilan niaga, peradilan niaga sudah ada. Peradilan perburuan, PHI. Perikanan. Apalagi? Masih banyak. 13 jumlahnya peradilan itu. Bayangkan 13 peradilan. Poros sentralnya itu ke Mahkamah Agung. Tapi Mahkamah Agung itu sendiri runtuh. Kata siapa nggak runtuh keadilan di Mahkamah Agung? Ya kata saya tanggung jawab kata-kataku itu. Berapa hakim agung yang dia diadili sekarang ditangkap, ditahan. Ini yang kita sangat sedih. Nah, menghindarkan semua itu. Ayolah Pak. Ibu-ibu yang cantik-cantik. Bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini. Dorong lurahmu. Dorong kepala desamu. Ayo bentuk mahkamah desa. Dan disitulah fungsi peranan paralegal ini bekerja menegakkan hukum, segalanya ada di situ. Next dulu, lanjut PPT-nya. Sudah jelas mengenai peradilan, sudah saya perkenalkan seluruhnya. Nah, mengenai karakter dan asas hukum pidana kita, bersifat publik karenanya negara yang berperan aktif dalam melindungi masyarakat. Hukum pidana juga melihat peristiwa pidana, delik, dan seterusnya. Ini terlalu teori ini. Sulit kalian menangkap demikian itu. Lebih baik kita fokus kepada yang saya katakan tadi. Mahkamah desa itu apakah sudah ada hukumnya, hukum pidananya? Menyelesaikan persoalan-persoalan pidana. Sudah ada. Jadi ibaratnya kalau ada berantem, ada terjadi perselisihan warga mengenai batas-batas tanah,
perkelahian, dan sebagainya. Apakah itu bisa diselesaikan di kelurahan, di desa? Bisa. Bukan hanya perdata ataupun kebendaan, tapi pidana pun bisa diselesaikan. Karena leluhur kita, saya ulang sekali lagi, leluhur kita itu paling bisa dan paling hebat. Leluhur kita loh, sudah ada adat istiadat, semua diselesaikan secara adat. Tidak harus berakhir di pengadilan. Di pengadilan itu seperti yang saya katakan tadi. Saya ini jadi advokat sudah setengah abad. Saya jadi advokat sejak tahun 1978 sampai sekarang. Jadi warna corak ragam peradilan itu saya sudah paham betul. Makanya saya wujud nyatakan cita-citaku mendirikan Mahkamah Desa ini. Dan memang diadopsi oleh negara pendapatku itu. Pendapat saya, pendapat dari Peradin itu diadopsi. Jadi negara mengambil hasil pokok-pokok pikiran dari Peradin itu menjadi hukum kita. Bukan contoh, seperti KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kita miliki sekarang yang disebutkan dengan KUHP nasional. Di pasal 2 itu ciptaan dan buah pikir dari advokat Ropaun Rambe, inilah orangnya, manusianya. Yang mana di situ mengakui dan diselesaikan secara adat istiadat. Ini yang penting, yang perlu para legal ini saya tanamkan, saya minta, saya dambakan, saya harapan. Makanya saya senang saya ngasih kuliah seperti ini. Karena ini juga Kaltim. Kalau di kanwil-kanwil yang lain minta saya, nanti dulu, saya suruh anak buah itu. Saya suruh anggota saya. Saya ini ketua umum. Anggota saya banyak seluruh Indonesia. Tapi untuk Kalimantan Timur ini buat saya spesial. Aplaus dulu dong. Nah, ini yang saya sampaikan kepada para lehal. Untuk sesi pertama, jangan terlalu lama, mungkin perlu dialog supaya berkembang tentang prosedur hukum dalam peradilan di Indonesia. Silakan, moderator, mungkin menjembatani untuk kita lakukan. Mungkin ada yang ketinggalan, ada yang terlalu tinggi bahasanya, perlu diperjelas kemudian tentu dengan ada monolognya. Bukan dialog. Terima kasih, Silakan. Bapak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan Ibu. Saya Anastasia Jenny dari Kampung Damai Seberang, Kabupaten Kutai Barat. Ini yang sangat menarik di saya untuk pembahasan kita pada pagi hari ini, masalah Mahkamah Agung yang ada di desa, mahkamah yang ada di desa. Mahkamah Desa. Ya, Mahkamah Desa. Itu prosedurnya bagaimana, Pak? Maksudnya sampai kita bisa membuat itu, karena memang Kutai Barat ini, maaf Pak, agak-agak riskan kami kalau masalah hukum. Jangankan kita yang di bawah, yang di atas saja sudah susah, karena kita ini sekarang kan dilemanya kita ini kan penyerobotan lahan. Jujur saja Pak, tadi Bapak katakan bahwa pengusaha dan penguasa yang berkuasa. Jadi kita yang masyarakat di bawah ini, kalau seperti kepala desa, sepertinya sangat-sangat tidak ada power. Walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa kepala desa itu sebenarnya tidak ada atasan, dia yang memimpin wilayahnya sendiri. Tapi pada kenyataannya di Kutai Barat ini, tidak seperti itu Pak, tidak semudah itu. Bahkan kalau memang seandainya kepala desa bertindak untuk membela wilayah dia, kadang itu sampai dipenjarakan. Jadi akhirnya menimbulkan rasa ketakutan di kepala desa sehingga penguasa dan pengusaha lah yang bekerja. Jadi itu mohon arahannya Pak, bagaimana dasar-dasar kami membentuk untuk Mahkamah Desa itu nanti supaya itu memang sangat-sangat berfungsi di desa Pak. Itu saja, terima kasih. Baik, satu-satu ya. Tertarik. Nah, itu kan kalau dia monologkan nggak bagus. Kalau dialog begini kan terbuka wacananya. Saya ilmu pun semua keluar. Untuk Kubar, kita
sudah 10 tahun beroperasi di Kubar itu. Tapi antara penguasa dan pengusaha sangat-sangat berat kita menghadapinya. Bukan kita tidak beroperasi di sana, kita sudah beroperasi di Kubar itu. Bahkan banyak warga yang kita sudah bantu. Makanya melalui dialog kita begini, nanti catat nomor HP saya, nanti anggota saya yang ada di Kubar saya akan perintahkan, mungkin Ibu berhubungan langsung dengan mereka untuk membentuk. Kalau prosedural pembentukan mahkamah desa, mahkamah kelurahan, ini program pemerintah, program Kemenkum ini. Oke, siap, Pak. Nanti bila perlu Kanwilnya minimal kadip dari Kanwil saya suruh turun ke Kubar. Ke apa namanya? Ibu kota Kubar itu, Barong Tongko. Ya, Barong Tok. Nah, saya suruh ke sana. Resmikan di sana gitu. 3-4 desa aja terbentuk di sana. Saya turunkan itu dari Kanwil. Karena ini program pemerintah. Cuman antara mau dengan tidak mau, antara tahu, pura-pura tidak tahu. Kalau sudah berbicara materi yang kembali saya katakan tadi, kita ini berhadapan dengan oknum. Kalau orang itu mengatakan oknum, kalau saya tidak katakan oknum. Tidak ada itu oknum. Semua sama, mulai dari presiden sampai rakyat jelata. Sama semua. Hidup ini hanya materi yang dikejar dalam kehidupan. Tidak ada lagi. Sudah tergerus budaya. Kalau diterapkan masyarakat adat Kubar, mungkin paling terkaya di Republik ini orang Kubar lah. Tidak lagi yang melarat di sana. Mungkin warga masyarakat Kubar itu digaji, dikasih negara di atas 10 juta satu bulan kepada warganya diberikan. Dari SDA-nya. Tapi kenapa di Kubar itu warga paling melarat? Saya sering ke sana itu, sedih saya melihatnya. Melimpah ruah SDA di sana, tapi rakyatnya sengsara. Kenapa demikian? Karena inilah perbuatan penguasa dan pengusaha. Inilah kita perlu sadarkan kepala desa yang ada di sana. Ayo bentuk segera. Karena nanti kepala desa yang saya katakan tadi, mereka tidak mengerti pendidikannya paling SMA. SMA pun mungkin pakai C supaya bisa jadi kades. Ini yang jadi persoalan. Jadi sehingga kades itu dikendalikan. Tapi kalau sudah disebutkan namanya oleh desa, mahkamah desa, ibaratnya, maaf Ibu, di sana desa apa? Ditinggal di desa mana? Saya di Damai Seberang, Pak. Apalagi di Danau Seberang, mahkamah desa Danau Seberang. Namanya itu sudah mahkamah. Otomatis polisi, jaksa, hakim mikir mereka. Kenapa? Karena kalau sudah diputus mahkamah desa Danau Seberang, tidak bisa lagi diadili oleh pengadilan. Karena putusan mahkamah desa itu, namanya itu di-fiat. Di-fiat itu disahkan, di-endorse. Apa namanya itu? Di-fiat itu. Pokoknya perkara sudah selesai. Itu peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2025. Sudah ada peraturannya. Saya ulang sekali lagi, peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2025. Jadi tidak semuanya dikit-dikit polisi tangkap. Bahkan di Kubar itu anak buah saya namanya, anggota saya di sana itu namanya Yahya Tonang. Kasihan ngeliat dia. Puntang panting rumahnya di Samarinda, terus ke sana sidang. Ke pengadilan negeri Kubar itu. Membantu masyarakat tertindas tiap tahun. Ataupun nanti kalau Ibu mencari namanya, kalau ke pengadilan atau padanya advokat yang ada di sana, sebutin nama saya Ropaun Rambe, wah mereka langsung itu. Oke, siap Pak. Tapi apalah daya kalau kami ini hanya seperti di Kubar itu, anggota saya kalau kurang lebih ada sekitar 10 orang. Dari melayani warga sekian berapa, ada kurang lebih 1 juta itu warganya di sana. Mana mungkin berimbang. Makanya melalui mahkamah desa, bisalah mendapat keadilan bagi warga masyarakat di Kubar itu sendiri, yang jauh terpencil.
Kubar itu berbatasan langsung dengan negara jiran kita kan, betul kan Bu? Iya. Nah itu. Dan bahkan saya sudah bercita-cita dalam waktu dekat ini saya mau ke Kubar. Kasihan di sana rakyat itu. Nggak ada fungsi desa itu di sana, nggak ada. Makanya undang-undang, coba seluruh institusi di Republik ini mau institusi Mahkamah Agung, mau semua lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara yang mengaturnya itu cuma satu undang-undang. Kepala desa, 2 undang-undang mengatur kepala desa itu begitu tingginya, begitu hebatnya, begitu otonomnya yang dia miliki. Undang-undang tahun 2014, undang-undang tahun 2024, ditambah lagi sekarang PP-nya, PP nomor 20 tahun 2026, 2 bulan yang lalu. Kepala desa itu betul-betul sama dengan presiden di tingkat desa. Apa kata kepala desa? Tapi justru kepala desa pula lagi menindas warganya. Kepala desa pula lagi menjadi alat penguasa, alat pengusaha. Inilah yang perlu. Semua itu makanya saya dambakan, apalagi terus Ibu tadi mengajukan pertanyaan, catat nomor HP saya, nanti kita dialog dengan anggota saya di sana, bila perlu Zoom seperti begini saya minta. Siapa? Untuk warga Kubar, beberapa orang dari Kubar, mudah-mudahan lebih daripada, selain daripada Ibu saya dari Kubar, kita Zoom lagi nanti dengan anggota saya di sana, supaya segera dibentuk mahkamah desa. Nanti prosedur teknis pembentukannya anggota saya sudah tahu. Ibu pokoknya tahu beres saja. Nanti biar anggota saya bekerja. Itu yang sesungguhnya. Nanti saya, kalau sudah terbentuk 5 desa saja, nanti saya minta Kak Kanwil turun ke sana. Kalaupun beliau berhalangan, saya minta salah satu kadif dari Kanwil untuk meresmikan mahkamah desa itu di sana. Karena saya sangat bangga mahkamah desa itu memulai dari tempat terpencil. Kalau di kota ini percuma. Di kota ini kan sekarang banyak di sini yang melindungi warga. Tapi bagaimana kalau seperti di Kubar ini? Bagaimana melindungi warganya? Dia petik sendiri hasil sawitnya, dirajia di tengah jalan, katanya dicuri. Sawitnya sendiri, dituduh lagi dia sama polisi melakukan pencurian sawit. Alangkah sakitnya warga ini. Harus ngasih duit lagi. Sudah sawit hilang, harus ngasih duit lagi sama petugas nggak karu-karuan demikian itu. Kan kasihan. Kira-kira demikian ya Bu. Nanti catat nomor HP saya. Kita Zoom nanti dengan Kubar, warga Kubar. Silakan, mungkin ada yang lain. Silakan moderator. Mana Masih ada moderator lagi kita? kah Bapak Ibu? Bapak Mungkin sedikit. ya, siap. Silahkan. Ya, halo. Bapak, saya Dewi dari Kabupaten Pasir. Menindaklanjuti apa yang ditanyakan oleh Ibu dari Kukar tadi. Saya juga ini mau bertanya mekanismenya saja Pak. Mekanisme untuk membentuk mahkamah desa. Karena tadi Bapak katakan bahwa kepala desa itu memiliki otonomi sendiri di desanya. Jadi bagaimana cara kami sebagai paralegal ini nanti kalau terpilih untuk bisa membentuk mahkamah desa di desa kami. Gitu Pak. Saya dari Kabupaten Pasir. Terima kasih. Baik, Ibu dari Pasir, Tanah Grogot, lebih Ya, Pak. mudah lagi, lebih gampang lagi. Kita di sana ada, lagi pula juga dekat dengan PPU, Penajam. Kita komunikasi lancar. Kalau nggak salah, waktu pendidikan tahun kemarin 2025 itu sudah ada beberapa paralel yang mengikuti pendidikan seperti hal yang sama demikian. Cuman saya tidak inventarisir nama-namanya. Kebenaran istri saya dari sana, Bu. Oh iya Pak. Istri saya kelahiran Longkali. Kali siap Pak. Iya. Nanti Ibu koordinasi kalau Ibu mau jalan-jalan ke pengadilan, nanti kalau Ibu melakukan aktualisasi tugas akhir dari pendidikan kita ini, Ibu nggak usah repot-repot, langsung aja ke pengadilan. Di sana ada orang kita. Sebutin aja nama pula. Ya, ya, Ropaun siap Pak. Rambe yang paling ganteng sedunia. Gitu, udah selesai itu. Tolong saya bimbing, tolong saya ajarin supaya
saya bisa menyelesaikan aktualisasi saya di pengadilan ini. Namanya di sana itu ketuanya Advokat Bahri. Bahri ya, Abdul Pak? Bahri. Ya, Abdul Bahri. Di pengadilan negeri itu. Pengadilan negeri Pasir. Siap, Pak. Maaf, pengadilan negeri Grogot ya? Pak, Tanah Grogot Nah, Kabupaten Pasir, Pak. iya. Nah, itu di sana. Jadi, dengan adanya beberapa kalian peralihan seperti itu, cuman nanti saya inventarisir lagi, di HP saya juga ada itu orang Pasir yang ikut pendidikan paralel kemarin, kalian supaya kita koordinasi sama sesama paralel yang diorganisir oleh Kakanwil ini, ayo bentuk. Kita yang menggerakkan. Kanwil ini kan hanya fasilitasi, bukan memberikan sarana. Ya. Jadi Kanwil itu seperti yang sekarang ini memfasilitasi pendidikan ini digelar. Nah, dalam rangka pembentukan Mahkamah Desa pun hal yang sama. Kanwil itu memfasilitasi untuk berdirinya Mahkamah Desa. Nah, apalagi tanah kelahiran istri saya dari Longkali, dengan adanya IKN Nusantara, sudah mulai. Bukannya rakyat itu dimajukan, tapi orang-orang yang beginian itu semakin merajalela. Tanah mulai dari Grogot sampai ke Penajam sudah habis semua dimiliki orang lain. Sebentar lagi akan tergusur warga masyarakatnya. Apakah itu namanya pembangunan yang dikehendakin oleh negara? Mengesampingkan. Ini kembali lagi nanti seperti secara Jakarta. Ibu silakan datang ke Jakarta, cari orang Betawi masih ada enggak? Nanti Di pinggiran. kalau di pinggir masih ada, masih kata enggak ada lagi, Bu. Silakan. Jakarta perbatasan Tangerang, Tangerang sudah enggak ada. Sudah gabung dengan Jakarta, sudah enggak putus. Jakarta dengan Bogor, Bogor sudah enggak ada lagi pembatas. Hanya peta-peta doang. Begitu dengan Bekasi. Nah, Betawi ini sudah sulit mencari orang Betawi di Jakarta. Nanti begitu juga barangkali nanti tahun 20-30 tahun yang akan datang mencari orang anak Grogot sudah sulit dicari. Warga masyarakat Grogot masih ada enggak? Sudah tersingkir entah kemana pergi berada. Apakah ini yang Ibu kehendakin? Apakah ini yang kita kehendakin? Enggak. Membangun manusia seutuhnya itu kan tidak mengesampingkan pembangunan nasional. Kita mendukung pembangunan nasional, tapi juga harus melakukan pembangunan jati diri sendiri. Nah, bagaimana caranya mengimbangi perkembangan dunia ini, peradaban zaman ini? Ya, kita makanya UUD 45 di amandemen mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Nah, makanya di Mahkamah Desa tadi ini pun kita menerapkannya di sana landasan dasar hukumnya, hukum material namanya bahasa hukum, itu hukum materialnya adalah hukum adat. Karena hukum adat itu sangat adil di atas permukaan bumi ini, sangat adil itu hukum adat. Hukum adat dengan hukum agama, agama apapun kepercayaannya, itu sejalan. Ada dalam bahasa Batak dikenal dalam suatu istilah kehidupan di Batak sana. Ajaran agama dengan ajaran adat hombar sama. Pengertian itu hombar itu bahasa Batak itu sama. Kedudukan yang sama. Ibaratnya contoh seperti Islam, kebenaran saya memperdalam hukum Islam. Syar'i dan syariah dengan adat di Batak itu sama. Walaupun ada sedikit-sedikit respek perbedaan dengan adat. Tapi itu dikesampingkan. Mengenai perbedaan itu, diambil manfaat, bukan modorannya. Contoh, dalam syar'i dan syariah, yang namanya hukum waris. Hukum waris itu menurut syar'i dan syariah, laki-laki perempuan tidak ada perbedaan, mendapat porsi. Sedangkan hukum adat di Batak sana, perempuan tidak mendapat porsi, hanya pemberian. Kan beda kan? Tapi itu kan hanya istilah dan sebutan. Semua itu kita ambil manfaatnya. Demikian juga nanti di Pasir. Di Pasir itu, Kabupaten Pasir itu saya harapkan segeralah koordinasi. Keaktifan Ibu sangat saya dambakan. Koordinasi dengan Pak Bahri di sana. Dan
tolong minta inventarisir yang sudah ikut paralegal, yang sudah memiliki sertifikasi. Kalaupun sertifikasinya belum keluar karena aktualisasinya tidak diselesaikan, nanti bisa kita kembangkan, bisa kita ulangin, bisa kita pinuin lagi sebagaimana mestinya. Nah, karena baik itu Pasir Penajam Utara, PPU di Penajam, kita ada di pengadilan. Begitu juga di Tanah Grogot, juga kita ada di pengadilan. Ini nanti komunikasi dekat. Dan juga saya sering. Dan kebenaran juga warisan istri saya juga ada di Longkali. Coba, seorang ketua umum Pradin di Jakarta loh, masih berani mengganggu warisan istri saya. Coba, bagaimana kalau seperti ibu? Bagaimana warga yang lain? Apa nggak digangguin? Kan kasihan. Bolehlah berkembang. Tapi mafia-mafia, oligopoli dan sebagainya. Jangan dong. Jangan tersingkir warga. Kita bangun warganya. Bentengnya itu, membentengi warga ini hanya satu-satunya mahkamah desa. Nah itu baru selesai urusannya itu. Bisa nanti warga itu terlindungi. Bayangin seorang ketua umum Pradin loh, seluruh Indonesia. Istrinya punya warisan di Longkali, masih diganggu orang. Tapi alhamdulillah mereka begitu bahwa istri saya itu suaminya ketua umum. Kebenaran istri saya pun advokat juga, Bu, di Balikpapan. Advokat juga. Ipar saya juga abangnya advokat juga. Itu yang ketua yang di Penajam, di pengadilan negeri itu. Masih diganggu orang, tapi mereka tahu, wah ini bahaya ini, baru mereka mundur. Sebelumnya sudah mulai dipatok-patok, sudah digini-giniin. Aduh, begitu saya turun ke sana, alhamdulillah. Tapi kan tidak semua seperti saya warga di sana, Ibu. Makanya saya dambakan, tolonglah segera koordinasi. Nanti minta nomor HP saya, kita WA, nanti saya rekomendasikan kepada pengurus Pos Baku Madin Tanah Grogot di Pak Abdul Bahri. Sekaligus Ibu menyelesaikan aktualisasinya di sana. Nanti kalau perlu Ibu mau sidang sama beliau. Kata siapa tidak bisa paralel? Semua di Pos Baku Madin yang namanya paralel pasti saya suruh sidang di pengadilan di meja hijau itu. Kata siapa nggak bisa? Jadi jangan dianggap bahwa paralel dengan advokat itu beda. Tidak. Fungsi paralel sangat membantu sekali dalam masyarakat. Paralel ini dibentuk oleh Kementerian Hukum, bukan ecek-ecek, bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng. Makanya kalian ini diberikan di doktrin hukum, walaupun tidak berlatar belakang pendidikan hukum, minimal dibekalin ilmu hukumnya seperti yang kita lakukan sekarang. Begitu ya Bu ya. Nanti silakan koordinasi di Tanah Grogot, bagus sekali. Mudah-mudahan bisa. Silakan next moderator, penanya yang lain. Izin Pak, izin. Ya silakan. Izin Pak, izin Pak. Silakan satu-satu. Ya. Izin Pak, ini tadi terkait pemaparan Bapak bahwa kapasitas paralegal itu bisa sampai di pengadilan. Sedangkan yang kami ketahui di materi-materi yang sebelumnya Pak, batas kekuasaan paralegal itu hanya sebagai juru atau pihak yang memediasi. Jadi semua kasus, kemudian ada perkara yang memang ada di wilayah desa kami itu dapat dibantu. Karena kami kan ada di pos bantuan hukum Pak begitu. Jadi kalau misalkan tadi ada bahasanya paralegal itu bisa sampai ke pengadilan, terus kemudian mendampingi. Jadi pertanyaan kami itu sejauh mana Pak paralegal yang statusnya yang sedang kami ikutin ini kapasitasnya sampai di mana Pak? Maksudnya jangkauan kami sebagai paralegal itu Pak. Itu yang saya pertanyakan Pak. Terima kasih banyak Pak.
Sudah belum? Ya, Sudah ya? itu dari Pertanyaannya. Kabupaten Pasir juga itu, Pak. Iya. Bagaimana, Bu? Itu apa Ketua Pos Bankung kami di Kabupaten Pasir, Pak, Bapak Johansa. Yang Oh bertanya ya. tadi, Pak. Ya. Oh iya, iya, iya. Pak Johansa yang mulia, yang terhormat, tentu dalam hal ini saya meminta. Bukan kau yang meminta, aku yang meminta. Tolong baca dulu, kuasain materi substansi Undang-Undang Bankum nomor 16 tahun 2011. Saya yang merumuskan, membuat mulai sejak tahun 1988. Saya yang membuat itu. Disahkannya baru tahun 2011. Bayangin, berapa puluh tahun itu. Berjuang untuk membangun masyarakat hukum di tanah air NKRI yang tercinta ini. Baca dulu substansinya di situ disebutkan. Undang-undang mengakuin paralegal adalah penegak hukum. Tuh kan. Kalian nggak bisa baca itu. Makanya tolong saya dambakan, saya harapkan baca dulu substansinya. Pasal 5 pasal Undang-Undang Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2011. Penegak hukum adalah, paralegal adalah penegak hukum. Kata tadi kan awal sudah saya paparkan, paralegal itu harus mampu menggantikan polisi, harus mampu menggantikan jaksa, harus mampu menggantikan hakim. Inilah motor penggerak penegakan hukum di tingkat desa. Itulah program pemerintah. Cita Presiden Prabowo, poin 6.7. Makanya sejak berdirinya Pradin sampai Jokowi selalu berseberangan dengan pemerintah. Tapi dengan Prabowo ini kami sejalan sesuai dengan cita-citanya. Oleh karena itu, pertanyaanmu tadi, fungsi peranan paralegal itu sampai kepada kata siapa nggak bisa. Kan udah saya katakan tadi. Paralegal saya semua rata-rata sidang di pengadilan. Yang mengkerdilkan itu adalah advokat. Advokatnya itu advokat Sontoloyo. Yang nggak mengerti hukum. Yang tidak tahu hukum. Advokat banyak sekarang seperti itu. Di mana dilarangnya paralegal beracara? Saya ahlinya hukum acara perdata. Saya punya buku Ropaun Rambe. Menjadi pegangan pedoman hakim agung, hakim tinggi, hakim pengadilan negeri. Namanya hukum acara perdata lengkap. Tulisan Ropaun Rambe. Tidak ada satu pasal pun di situ diatur. Paralegal tidak boleh beracara. Nggak ada itu. Bahkan paralegal dulu namanya itu, sekarang ini paralegal. Dulu namanya pokrol. Itu diatur oleh undang-undang. Keberadaan pokrol, keberadaan paralegal ini diatur oleh undang-undang, dipertegas oleh undang-undang, diakui oleh undang-undang. Dan diatur. Cuman ada mekanismenya. Ada mekanismenya. Paralegal tidak sama dengan advokat. Iya, sepakat kita. Karena advokat itu berlatar belakang pendidikan hukum. Kalau paralegal itu berlatar belakang pendidikan, tapi dengan suatu profesi, dengan kemauan panggilan dari hati nurani sendiri. Inilah kadangkala dikerdilkan yang sudah besar dikerdilkan. Bahkan diuji materi lagi mereka ke JR. Dikabulkan sama Mahkamah Agung lagi. Kan sudah saya katakan tadi, Mahkamah Agung itu udah runtuh. Nggak ada lagi penegakan hukum yang berkeadilan. Dikabulkan lagi itu, kalau kata beberapa tahun yang lalu itu. Makanya dirubah lagi. Dirubah lagi Permenkumnya itu tentang paralegalin. Tapi namun begitu buat kita nggak masalah. Sepanjang tidak ada larangan, ayo. Seperti contoh, kalau bukan hanya advokat yang boleh beracara di pengadilan. Kata siapa? Diatur di mana itu kata-kata itu? Penyesatan memberikan kata-kata seperti itu. Penyesatan. Karena saya sendiri membuat bukunya,
Membukukannya itu saya. Di hukum acara perdata itu tidak ada. Harus advokat boleh beracara. Enggak tuh. Enggak ada itu. Tapi advokat merasa terusik. Supaya dia merasa rakyat ini. Walaupun saya sudah setengah abad jadi advokat. Sudah 5, saya ini ketua umum Peradin. Tapi aku tidak sependapat dengan kata-kata seperti itu. Memberikan penyesatan bagi warga masyarakat. Dalam rangka penegakan hukum di negara tercinta ini. Karena saya orang kampung. Saya juga orang tertindas. Saya juga lahir dari pegunungan yang sangat terpencil di Sumatera sana. Istri saya pun orang Longkali. Saya tidak sudi warga Tanah Grogol ini tertindas seperti yang ada terjadi sekarang ini. Tapi apa daya saya, kalau kalian ingin mau maju, ingin mau melindungi masyarakatnya, warga masyarakat, menegakkan hukum yang berkeadilan, ayolah, kami siap kok. Setiap saat kami siap. Tapi kami karena menegakkan keadilan itu bagaikan menegakkan benang basah. Menegakkan benang basah. Bukan kami tidak berbuat dari Peradin, Pos Bakumadin. Kita ada kok di pengadilan-pengadilan. Itu. Tapi kalau ada dari masyarakatnya, seperti Pak Johan Sade tadi, coba organisir di sana. Kalaupun saya ada posisi di Jakarta, memang saya lebih banyak berada di Jakarta. Akhir-akhir ini kesibukan saya di Peradin sangat tinggi. Tapi begini-begini, saya ini ketua Pos Bakumadin Balikpapan. Tapi menggantikan saya di sana istri saya. Kalau memang kalian nanti sudah sana terkoordinir paralelnya berbicara dengan kepala desanya, ayo kita bangun mahkamah desa di sana. Baru itu terlindungi. Apalagi dengan sekarang ini perkembangan IKN Nusantara terus. Jangan nanti tersisih, tertindas warga masyarakat Tanah Grogol dengan Pasar Penajam Utara. Kasihan rakyat itu. Boleh beracara. Kata siapa nggak boleh beracara? Baca undang-undang Bankum itu. Nggak ada di situ dilarang. Baca hukum acara. Yang ada sekarang ini, makanya moto Pos Bakumadin, anti pembohongan pembodohan hukum. Itu motonya Pos Bakumadin. Itu pembodohan itu kalau menurut saya. Ibaratnya beracara di peradilan perdata. Di mana diaturnya yang boleh beracara itu mewakili warga masyarakat hanya advokat. Nggak ada itu. Di hukum acara yang saya tulis, yang saya buat, siapa saja bisa. Apalagi paralel sudah profesinya seperti itu. Diberikan pendidikan seperti sekarang ini yang kita lakukan. Nanti kita akan juga melakukan pembinaan. Pemerintah melalui Kanwil memberikan pembinaan. Kami dari Pos Bakumadin, dari organisasi bantuan hukum, memberikan pembinaan kepada kalian, menuntun kalian dalam kegelapan, memberikan suluh dalam keadaan dibutuhkan. Kan begitu. Saya katakan tadi, coba aja kata-kataku terbukti nggak? Besok, sekarang nggak mungkin karena pendidikan. Besok kamu pergi ke sana, ke pengadilan. Temuin Abdul Bahri di Tanah Grogol. Temuin Idem Alaik di Penajam. Katakan perintah dari saya. Perintah Ketua Umum Peradin gitu. Kami datang ke sini menghadap Bapak, ingin koordinasi, mau bla 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 bla. Bagaimana prosedur membentuk mahkamah desa itu? Nanti beliau akan berikan dan ada bukunya sama dia. Dan kalau kalian pun butuh bukunya itu, saya kirimkan nanti melalui Pak anggota saya yang ada di Grogol sama di Penajam. Saya kirimkan. Ada bukunya. Sudah dibukukan. Ada semua kata-kata sambutan dari Mahkamah Agung, dari Menteri Hukum, semua instansi ada di situ. Dari Kemendes, ada lengkap. Tapi itulah yang saya katakan tadi, kelemahan kami bukan kelemahan. Kekurangan kami, keterlambatan kami, ketergantungan kemauan. Karena kami berhadapan dengan pisau yang sangat tajam, tombak yang sangat runcing. Itu yang kami hadapi sekarang. Contoh, nanti ibu pulang habis pendidikan ini, ngobrol bicara dengan kepala desamu. Nggak diterima akalnya itu. Udah deh, apa kata Pak Camat deh. Pasti itu jawabannya. Itulah yang ibu harus dobrak. Pak Kades, nggak boleh begitu. Ini loh Pak Kades, undang-undangnya, undang-undang desa. Pak Kades itu sudah setara dengan presiden desa.
Jabatan Bapak itu presiden, tapi di tingkat desa. Terangkan sama dia seperti itu. Karena mereka sudah dicekokin sedemikian rupa. Pak Kades tidak ada punya atasan. Pak Kades punya atasan siapa? Camat itu bukan atasanmu, Pak Kades. Bupati bukan atasanmu. Gubernur bukan atasanmu. Presiden sekalipun itu bukan atasan Kades. Atasan Kades itu warga masyarakatnya. Itulah atasannya. Karena yang mengangkat dia adalah warganya. Bukan bupati. Bupati itu hanya administratur. Bukan gubernur, bukan presiden. Makanya memberhentikan Kades itu tidak mudah. Lebih sulit memberhentikan kepala desa daripada presiden. Presiden di demo habis-habisan seperti Soeharto runtuh. Tapi kalau kepala desa biarpun di demo sama warganya, ya tentu ada yang pro desa. Sulit itu. Makanya di sini yang perlu saya dambakan, saya harapkan melalui pendidikan para hal ini, mudah-mudahan bisa menyampaikan pesan-pesanku ini kepada kepala desa. Segeralah bentuk, dan kembali pertanyaan saudara Johansa tadi, itu bisa. Buktikan kata-kata saya. Silakan besok pergi ke pengadilan. Bisa, nggak ada. Kita ada di sana. Mau di Grogot bisa, mau di Penajam bisa, mau di Balikpapan berhadapan dengan saya. Bisa. Kenapa tidak? Kita memberikan pelayanan hukum di sana. Mau aktif juga di situ, nanti mau jadi piket di pengadilan itu silakan. Kata siapa nggak bisa. Makanya saya katakan jangan dikerdilkan. Tapi saya tahu itu ulah kelakuan para advokat. Oh, saya ini advokat yang boleh beracara bisa. Para yang itu nggak ada pinggir-pinggir. Itu goblok itu advokat sontoloyo. Marah betul saya kalau ada perilaku advokat seperti itu. Kira-kira sudah terjawab semuanya, Pak Johansa. Mungkin yang lain silakan. Moderator. Wah, agak terlalu semangat ya. Ya, Dan untuk permisi mau bertanya juga Pak ini. Ya silakan Bu. Ya, saya Husnul Hatimah dari Tanah Grogot juga Pak. Wah, Tanah Grogot lagi. Tertarik dengan pemaparan tadi tentang Mahkamah Desa Pak ya. Enggih. Pertanyaan saya itu Pak, apakah ada kriteria untuk pembentukan suatu mahkamah desa ini dalam suatu desa, karena tidak semua orang yang paham akan ilmu hukum gitu maksudnya Pak. Apakah kita desa ini boleh mengambil dari di luar dari desa, seandainya saya ini desa Tanah Priuk nih Pak, mengambil dari desa Sempulang atau desa lainnya gitu. Nah, untuk kita bergabung di suatu desa untuk membentuk mahkamah desa itu sendiri. Kemudian pertanyaan kedua itu Pak, para legal ini apakah ada petugas khusus untuk menangani perbedaan antara perkara mungkin perkara pidana dan perkara perdata gitu? Atau apakah semuanya para legal ini harus menguasai semua itu? Contoh halnya kalau seandainya data itu kan pendama Pak, atau dipidanakan penyelesaiannya ke pengadilan negeri, contohnya seperti itu. Nah, apakah para legal ini harus menguasai semua itu gitu loh maksudnya Pak. Oke, mungkin itu Pak dua pertanyaan itu. Nah, baik Ibu, kalau tadi Ibu menyampaikan proses pembentukan mahkamah desa itu, kalau tidak ada hukumnya di desa itu bisa ambil dari desa yang lain, nggak boleh Bu, karena nanti pembentukan mahkamah desa itu dalam bentuk keputusan kepala desa. Itu SK-nya, SK kepala desa, pembentukan mahkamah desa itu. Kemudian kepala desa karena jabatan sebagai ketua, sekdes sekretaris desa karena jabatan loh ya, karena jabatan sebagai panitra ataupun sekretarisnya mahkamah desa. Kemudian OBH, organisasi
bantuan hukum dalam hal ini kita beri sebagai hakim anggota. Pos Bakum Adin garis Bu. Pos Bakum Adin garis miring paralehal. Paralehal ibu. Maksudnya ibu, paralel kan ibu sekarang nih. Sebagai hakim anggota. Itu sampai ke tokoh Babinsa, maaf, Babinsa karena jabatan hakim anggota. Binamas, polisi itu polisi, Babin Kamtibmas karena jabatan sebagai hakim anggota. Tokoh adat sebagai anggota, tokoh agama sebagai anggota, tokoh pemuda sebagai anggota, tokoh adat sebagai hakim anggota. Nah, ini semua menjadi hakim. Tapi tidak mesti harus kepala desa mengadili. Bila perlu kepala desanya pun diadili. Kalau memang kepala desanya nggak benar. Babin Kamtibmasnya juga perlu kalau memang nggak benar, adili di situ. Begitu juga Babinsanya. Yang tidak bisa diadili di situ itu hanya ibu. Karena motornya ibu di situ. Itulah fungsi peranan menggerakkan rodanya. Pelaksanaan mahkamah desa itulah paralehal yang dibawa kami dari Pos Bakum Adin, binaan kami dari Pos Bakum Adin. Tadi maka saya katakan tadi, Pos Bakum Adin garis miring paralehal. Anggota saya di Tanah Gorogot itu kan cuma berapa orang kalau Tanah Gorogot mah. Kalau nggak salah cuma 4 orang apa 5 orang, 3 orang itu. Tapi kan halnya tiap desa ada. Nanti kami organisir kalau memang dia harus turun, dia turun. Tapi jalannya peradilan ini kan di tangan ibu. Sebagai paralehal. Nanti juga mungkin penghasilannya pun, ya penghasilan sebagai keparalehal juga dari desa itu sendiri nanti dianggarkan. Mungkin dibebankan kepada APBD ataupun APBD provinsi. Itu sedang kita godok peraturannya sekarang. Jadi paralehal itu nanti mendapat sumber dana tidak terbatas. Tidak tak terbatas maksud saya. Seperti kata lagi, sumber dana operasional mahkamah desa itu ataupun paralehal itu sumber yang tidak tak terbatas. Pengertian sumber tak tidak terbatas bisa saja nanti dari CSR, bisa dari sumbangan masyarakat, sumbangan warga dan sebagainya. Termasuk dibebankan kepada APBD kabupaten atau APBD provinsi. Itu sedang digodok sekarang ini, sedang koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian Dalam Negeri dan beberapa menteri itu sedang digodok. Nanti bagaimana penghasilan gajinya paralehal ini nanti ke depan. Itu pembebanannya sedang digodok. Mudah-mudahan itu segera clear. Nah, oleh karena itu prosedurnya yang saya katakan tadi, dalam buku itu sudah ada, Bu. Kalau saya jelaskan satu buku, waduh, kebenaran bukunya nggak ada di sini. Ini lagi di rumah ini, bukan di kantor. Saya di rumah. Jadi, tebal, Bu. Nanti di anggota saya, nanti Pak Bahri, kalau kalian butuh, kalian koordinasi, rapat-rapat lah kalian jalan-jalan lah ke pengadilan, temuin Pak Bahri. Nanti saya berikan merapennya, saya koordinir. Nanti juga pembinaan dari Kanwil pun saya kira secara kontinu akan ada itu. Mengenai paralehal ini. Karena itu dambaan, ini adalah tugas pokok sudah program nasional tentang paralehal ini seluruh Indonesia. Ini saya dambakan, saya harapkan kembali kepada sudah 3 orang penanya, Pak Johansa, Ibu sama Ibu tadi. 3, udah cukup lah. Masih ada lagi yang lain. Tahun-tahun kemarin sudah ada, kalau nggak salah. Sudah ada beberapa desa yang ikut pendidikan paralel ini. Bisa kan nanti kita di sana. Kalau ini sudah terbentuk juga di Tanah Gorogot, saya bawa Kanwil nanti ke sana. Resmikan gitu. Seperti setahun yang lalu di Jawa Timur. Tepatnya 5 Juni 2025. Saya meresmikan Mahkamah Kelurahan, Mahkamah Desa se-Kabupaten Kota Probolinggo. Itu saya turunkan langsung ke Kanwilnya. Yang meresmikan itu ke Kanwil. Nanti juga hal yang sama begitu. Mau ada 4-5 desa pun di Kubar maupun di Grogot. Saya minta, kalau berhalangan ke Kanwil, saya minta kepada salah satu kepala divisinya nanti.
supaya turun meresmikan mahkamah desa, mahkamah kelurahannya. Gitu. Kalau perlu kita undang nanti bupatinya, kalau perlu gubernurnya. Karena ini barang baru kan selalu harum. Barang lama orang pasti tinggal. Ini kan barang harum. Walaupun mahkamah desa ini bukan barang baru. Itu mulai sejak zaman Portugis sudah ada. Cuman sebutannya beda. Zaman Portugis dulu namanya disebutkan ini. Sebelum Belanda masuk masih Portugis. Kita dijajah Portugis. Itu namanya mereka buat peradilan adat. Jadi ini peradilan adat diselesaikan. Makanya segala sesuatu persoalan seperti pertanyaan Bapak Johansa tadi. Apakah perkara pidana, apakah perkara perdata, apakah perkara ini, perkara itu bisa ditangani paralel? Bisa. Bagaimana penyelesaiannya? Secara adat. Di mana penyelesaiannya? Di mahkamah desa. Apakah ada hukum tertulis? Enggak ada. Hukum adat tidak pernah tertulis hukum adat. Namanya hukum adat kebiasaan konvensional masyarakat yang terjadi berkembang di tengah-tengah masyarakat. Itulah hukum adat. Makanya seperti ibu punya tanah. Sudah jelas-jelas 1,5 hektar. Tiba-tiba datang orang mengambil 1,5 hektar lagi diambil. Ini kan diadili ke pengadilan negeri. Hakimnya orang Jawa, entah orang Batak. Di pengadilan, dia nggak pernah tahu bagaimana jenis tanahnya, bagaimana situasinya, bagaimana kulturnya. Tiba-tiba menang, ibu kalah. Padahal dari nenek-nenek moyang ibu punya tanah itu. Adil nggak itu pengadilan? Sedih rakyat ini. Kenapa? Hakim mereka bayar. Ini 40-50 tahun jadi advokat. Kenyang, nggak percaya. Aku nggak percaya pengadilan, nggak percaya hakim. Nggak percaya polisi, jaksa nggak percaya. Yang saya percaya hanya masyarakat, termasuk ibu. Saya percayai sekarang. Masih adalah si Titi apapun, entah sebesar apapun di beni. Hatimu itu yang putih. Itu warga masyarakat di tingkat desa. Grassroots dalam bahasa Indonesianya. Sekarang ini, makanya kita dambakan, saya harapkan tolong segera bentuk. Kasihan rakyat ini. Dikit-dikit perkara ke pengadilan. Hakim dibayar, kalah, ibu hilang. Kenapa? Karena kalau ibu, dia beli tanah ibu 1,5 hektar, akan dia mengeluarkan uang sekian. Kalau dia perkarakan ibu kalah, dia bayar hakim sekian. Mungkin separuh harga ibu itu nggak sampai habis uangnya. Tapi dia sudah punya tanah ibu. Adilkah yang demikian ibu? Kemana ibu harus pergi minta perlindungan? Kepada advokat. Tanda tangan surat kuasa harus bayar. Astaga, berlolanya. Kita bu, di Tanah Gorokoti itu sudah 10 tahun. Menangani, membantu orang susah. Nggak boleh, nggak dibayar. Kita nggak pernah pungut, kita tidak meminta bayaran dari warga masyarakat orang yang tidak mampu. Di pasar juga, di Penajam juga begitu. Tak terhingga berapa jumlah perkara yang kita tanganin gratis. Hanya yang ada kita. Di bawah pimpinan saya seluruh Indonesia ini. Namanya Advokat Ropaun Rambe. Kesian. Makanya tolong. Saya minta tolong. Segeralah bentuk mahkamah desa. Di pasar Tanah Gorokoti itu. Sama di Penajam kalau ada di sini orang Penajam. Orang PPU. Kasihan. Kenapa? Karena ini berkembang. Kita nggak bisa menolak pembangunan itu. Itu peradaban manusia. Tapi harus juga ada dibangun manusia. Indonesia seutuhnya. Bukan keutuhan itu dipecah belah, dihancurkan seperti warga Betawi yang ada di Jakarta. Nggak boleh gitu. Ini saya dampakkan. Oleh karenanya kepada warga masyarakat, hanya mahkamah desa tumpuannya. Nah kembali, saya kira sudah terjawab semuanya. Agak sedikit berapi-api. Mungkin karena emosional hubungan keadaan yang saya bisa baca selama puluhan tahun berdomisili, berkegiatan, beraktivitas di Kaltim. Begitu. Silakan, mungkin ada lagi yang lain Ibu. Moderator. Wah, waktu sudah
tinggal sedikit lagi nih. Izin Moderator, Pak, mungkin bisa dilanjutkan materinya Pak, dipersingkat saja. eh, Izin Pak Rambe? materinya Ya, saya kira lanjut ke materinya sudah materinya. mencakup semua loh Bu. Sudah semua ya Bapak ya? Pertanyaan mereka itu materinya sudah mencakup seluruhnya. Apa tadi yang mereka pertanyakan itulah materi yang ada dalam Siap, ini. Pemeriksaan pendahuluan dan sebagainya. Itu nanti siap Bapak. kalau di PPT ini kan mereka bisa baca Bu. Mungkin di luar PPT ini juga silakan aja. Pertanyaan apa aja biar kita layanin. Silakan. Mungkin ini Pak, pengenalan lembaga-lembaga aja Pak yang mungkin dari desa atau kelurahan yang bisa langsung untuk jika ada permasalahan mereka harus ke lembaga mana yang paling terdekat gitu Pak, mungkin bisa dijelaskan. Nah, itu mah moderator yang bertanya. Saya menjembatani para peserta ini Pak. Izin. Oke, baik. Tentang pelayanan, terima kasih Bu Moderator. Mengingatkan saya juga tidak luput dari ya kehilapan. Tentang pelayanan, para lehal inilah yang melakukan pelayanan. Tapi walaupun sebenarnya secara gamblang sudah saya jelaskan bahwa para lehal itu fungsi peranannya di desa untuk memberikan pelayanan. Tapi kalau memberikan pelayanan tanpa lembaga sama dengan bohong. Nanti tidak ada artinya tanpa ada hasilnya. Walaupun kita ajarin bahwa paralel itu bisa sebagai mediator, memfasilitasi, menampung, melayani warga masyarakat yang bermasalah-masalah hukum, bahkan terjadi di luar kemampuan manusia, itu sesungguhnya adalah wewenang daripada paralel yang ada di desanya untuk tegaknya hukum yang berkeadilan. Karena hukum itu bukan statis, hukum itu dinamis, berkembang setiap saat, tentu berupa ragam terjadi di tengah-tengah masyarakat. Apalagi di desa itu kan warganya sudah ratusan, bukan lagi hanya puluhan. Tentu akan terjadi sentuhan-sentuhan ataupun keles dan sebagainya. Itulah tugas para lehal melayani tingkat desa. Ada bermacam fungsi ragam sebelum mengambil suatu kebijakan ataupun mengambil suatu langkah hukum, baik itu penyelesaian seperti saya katakan tadi formal harus dibentuk mahkamah desa, mahkamah kelurahan, karena dengan adanya mahkamah desa, mahkamah kelurahan itu, maka nanti menghasilkan suatu produk hukum. Nah itu kan sudah produk hukum terjadi itu. Jadi putusan mahkamah desa adalah inkrah pangewisde ataupun final and binding. Itu sudah produk hukum. Saya ulang sekali lagi, mahkamah desa produknya itu nanti adalah menjadi hukum. Yang harus dipatuhi semua pihak tidak terkecuali, termasuk presiden harus tunduk dan patuh pada putusan mahkamah desa itu sendiri. Nah, di dalam hal peranannya para lehal inilah yang melakukan kegiatan. Tentu sebelum dilakukan peradilan mahkamah desa itu harus ada dulu pelayanan melalui pacemaker, juru damai, didamaikan. Ataupun yang sekarang dikenal dengan perkara pidana, ada restoratif justice. Nah, restoratif justice itu didamaikan. Karena itulah bedanya KUHP kita yang lama dengan KUHP yang baru sekarang, restoratif tadi ini. Di KUHP yang lama tidak dikenal itu. Nggak dikenal itu. Restoratif itu nggak ada dikenal itu. Pokoknya kalau salah penjara, udah. Ya namanya pun hukum penjajah. Bagaimana melemahkan warga bangsa Indonesia ini pada zaman kekuasaan Belanda. Yang tidak bersalah pun di penjara. Itulah yang terjadi selama ini, namanya disebutkan dengan istilah diskriminasi hukum. Walaupun sekarang ini masih sering-sering juga terjadi diskriminasi. Disinilah fungsi peranan para lehal ini agar supaya warga ini tidak dilakukan seperti itu, diskriminasi. Gitu.
Mereka lah, peralihannya lah yang melayani masyarakat. Wah, kalau ada pengaduan dari warga, diselesaikan. Tidak serta-merta harus sedikit-sedikit polisi. Laki bini berantem ke polisi. Terus keluar duit sedikit, didamaikan. Pulang ke rumah, kembali laki bini. Kan malu kita ini. Makanya adat budaya kita ini sudah tergerus oleh karena keadaan yang, ya namanya pun hukum kolonial Belanda, peninggalan Belanda, warisan Belanda yang kita anut-anut, yang kita implementasikan, kita terapkan selama ini. Itu bukan hukum anak bangsa. Lahir dari kandungan Ibu Pertiwi. Tapi itu adalah yang sekarang ini benar-benar lahir dari Ibu kandung Pertiwi, makanya ada restoratif justice. Semua persoalan dapat diselesaikan dengan damai. Makanya kan ada pepatah, idiom nama sudah merupakan filsafat, damai itu adalah indah. Nah inilah tugasnya para lehat, bagaimana mendamaikan warga ini. Kenapa demikian? Retributif, peradilan penegakan hukum zaman 80 tahun kemudian yang lalu itu. Apakah itu menyelesaikan persoalan? Tidak. Menimbulkan persoalan? Iya. Contoh, saya maling di desa ini, maling kerbau, entah maling sapi, entah maling apa. Saya dihukum 6 bulan atau setahun. Pulang dari penjara, berbaur lagi dengan masyarakat. Apakah itu? Kenapa? Saya sudah menjalani hukuman saya. Yang punya sapi kehilangan, mampuslah kamu. Sapimu sudah saya jual, saya sudah nikmatin hasilnya. Mulailah kita lakukan seperti begitu. Jadi hukumnya seperti itu. Nah, kalau sekarang sudah tidak bisa begitu. Itulah hukum tadi. Nah, kalau hukum pidana yang sekarang tidak. Kalau saya maling, saya wajib mengembalikan yang saya maling, dan saya harus dipenjara. Begitu. Nanti kalau saya tidak mampu mengembalikan apa yang saya curi, yang saya maling, nanti saya akan diberikan hukuman sosial, namanya kerja sosial. Entah bersihin rumah ibadah, entah pokoknya kerja sosial lah. Inilah salah satu fungsi peranan pelaksanaan daripada hukum itu sendiri nanti di paralel seperti itu. Mungkin ada warga seperti begitu terjadi oleh lembaga pemasyarakatan menyerahkan kepada paralel agar supaya si Rambe yang maling ayam tidak bisa mengembalikan, dia harus dihukum melakukan pekerja sosial, membersihkan masjid 10 masjid dalam tiap hari Jumat selama 6 bulan gitu. Kalau saya tidak laksanakan, paralel lapor ke LP, nanti LP bisa menangkap saya kembali masuk penjara. Nah, itulah perkembangan hukum yang ada sekarang ini yang dikenal dengan restoratif justice. Bisa diselesaikan semua yang melaksanakan kegiatan-kegiatan demikian itu adalah paralel. Makanya saya katakan tadi, awal sudah saya paparkan bahwa paralel itu setara dan sama dengan dan harus mampu bisa menggantikan polisi. Harus mampu bisa jadi jaksa. Harus mampu bisa jadi hakim. Itulah dalam rangka pelayanan yang diberikan oleh paralel di tingkat desa. Mudah-mudahan semuanya apa yang saya paparkan ini selengkapnya satu persatu di PPT yang saya sampaikan kepada panitia. Panitia sudah share di grup. Silakan print out. Jangan dibaca di HP. Lebih baik di print out aja lah. Cuman berapa lembar sih? Di print out aja. Nanti sewaktu-waktu ada yang kalian kurang paham. Ada yang tidak memahami karena mungkin bahasanya bahasa tinggi. Silakan saya layanin 24 jam HP saya online. Apalagi nanti cita-cita kita tadi yang saya paparkan bisa terwujud nyata di Kubar maupun di Pasir untuk membentuk mahkamah desa. Mungkin kita akan berkomunikasi lebih lancar, lebih afdol, lebih lengkap seluruhnya sesuai dengan cita-cita luhur pendiri pejuang bangsa tercinta NKRI yang tidak baik-baik saja sampai sekarang ini. Demikian panitia, mungkin sudah cukup, waktu sudah habis. Masih ada lagi yang perlu mengganjal. Silakan.
Masih ada yang kurang? Terima kasih kepada Bapak Rapuan Rambe atas materi yang diberikan. Eh, Kira-kira Bapak Ibu masih ada yang perlu didiskusikan dengan Pak Rambe? Ada, Bu. Izin. Ya, Bu. Halo. Ada Bapak? Ada. Silakan. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Pak Rambe. Selamat Saya pagi. Pak Jaka dari Kelurahan Silakan Pak Jaka. Sempacak Barat, Samarinda, Pak. Iya, Pak. Iya. Suara saya bisa diterima, Bu? Diterima, jelas. Dari kopi. Jelas, Pak, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Senang mendengarkan narasi dari Pak Rambe ini. Cukup memberi antusias, semangat, dan sangat memotivasi. Ini, Pak, dalam hal prosedur hukum dalam sistem peradilan di Indonesia ini kan kadang-kadang kita mengalami kesulitan dalam hal memilih atau mencari lembaga-lembaga yang di dalamnya itu terdapat advokat-advokat yang kompeten. Artinya, ini maaf kata, kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi pada saat kita menemukan suatu permasalahan, ya kan? Ini sifatnya oknum sih, bukan secara general. Itu kadang-kadang mereka ini yang ditanyakan dulu, ini si calon anggota yang atau calon penerima bantuan hukum atau advokasi ini berduit apa enggak? Nah, gitu, Pak. Kalau berduit, maju kita, lanjut. Kalau enggak, nanti dulu lah, daripada nanti ujung-ujungnya terima kasih, Pak, begitu saja, gitu. Tapi ini sifatnya oknum, Pak. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita menghadapi situasi seperti ini, kadang-kadang hukum itu tumpul ke bawah, ke atas, tapi tajam ke bawah, gitu. Jadi orang semakin posisi secara ekonomi, secara sosial, secara finansial itu kurang memadai, di situ jarang mendapatkan keadilan hukum yang memadai, Pak. Nah, mungkin dengan acara ini, ya kan, untuk memudahkan prosedur hukum dalam sistem peradilan ini bisa menyentuh ke segala lapisan masyarakat, itu perlu ada semacam regulasi atau peraturan yang mengatur gitu, Pak. Sementara itu, Pak, yang bisa saya tanyakan. Terima kasih waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan Bapak tadi, pada intinya sebenarnya sudah saya paparkan. Hanya saja Bapak mengatakan oknum. Saya tidak sependapat kata-kata Bapak oknum. Mayoritas semua advokat begitu. Kecuali, nah bukan oknum, Pak, kecuali advokat yang OBH terakreditasi Kemenkum. Selebihnya jadi bukan oknum lagi, Pak. Bukan oknum. Mayoritas advokat. Cuman ada pengecualiannya. Kecuali advokat yang tergabung, yang ikut organisasi bantuan hukum yang terakreditasi Kemenkum. Kalau ada advokat yang tergabung di organisasi bantuan hukum terakreditasi minta uang, tolong lapor sama saya, lapor ke Kanwil, nanti biar dicabut akreditasinya. Nih, ibu kita, siapa namanya ibu kita yang tadi, moderator ini, catat itu. Lapor, pasti ditindak. Dicabut nanti akreditasinya itu. Kenapa? Siapa, Pak? Karena kami ini, bukan saya pribadi, bukan sok alim, bukan sok jujur, enggak. Jujur saya mengatakan kami ini dibayar oleh negara, dibayar oleh melalui Kemenkum, dibayar oleh yang ini yang pegang HP moderator kita ini. Mereka yang bayar kami kok. Namanya itu reimbursement. Makanya kalau minta bantuan hukum jangan salah jalan, jangan salah pilih. Kalau memang tidak mampu datanglah ke OBH terakreditasi. Karena OBH terakreditasi itu ada pengawasnya, namanya Pengda, OBH, Kaltim.
Itu ada tuh pengdanya. Nah sekarang itu pengdanya di situ tuh kepala divisinya Masan Nurpian SHMH MAD. Gitu. Jadi kembali saya katakan tadi, Bapak mengatakan oknum, itu bukan oknum, mayoritas. Tidak terkecuali. Belum dipaparkan masalah perkaranya, sudah terlebih dahulu dipertanyakan, ada biayanya enggak? Sedih. Saya sebagai pejuang menekuni profesi advokat ini setengah abad, dengan belakangan-belakangan ini yang demikian itu sangat-sangat memprihatinkan. Itulah yang terjadi. Kondisi yang ada sekarang tentang peradvokatan kami pun sangat tergerus keadaan. Karena advokat ini sekarang sudah bagaikan beli kacang di tengah jalan. Dimanapun advokat ada sekarang. Ini yang tidak lagi terseleksi sesuai yang diharapkan pada seperti awal saya menjadi advokat tahun 70-an dulu. Kami itu menjadi advokat setengah mati, bukan mudah menjadi advokat. Sekarang jadi advokat, sebentar bisa langsung jadi advokat. Setelah dia menjadi advokat, dia tidak tahu fungsi peran advokat apa. Ini yang jadi saya sedih. Sedih sekali. Saya ulang sekali lagi Pak, jadi bukan syarat kembali, bukan oknum, tapi mayoritas advokat seperti demikian itu, kecualinya advokat yang tergabung dalam OB atau akreditasi, itu tidak ada yang melakukan hal-hal seperti demikian itu. Seperti contohnya, kita di Samarinda juga ada, di Tenggarong juga ada. Kebenaran saya memimpin organisasi bantuan hukum yang namanya Pos Pakumadin, terakreditasi paling terbesar, paling terbanyak seluruh Indonesia ini. Sampai ke Kubar pun kita punya, sampai ke Lotim, Sangatta kita ada. Untuk Kaltim semua, sampai ke Kaltara sana itu, sampai ke Berau. Nah sekarang bertepatan kepala divisi apa namanya itu Pak Masan Nurpian, nggak tahu nih moderator yang tahu jabatannya apa, kepala divisi apa dia. Lagi ada di Berau sekarang. Nah kira-kira begitu Pak. Moga-moga Bapak tidak mengalami seperti demikian itu. Kalau Bapak mau koordinasi dengan anggota kita yang ada di Samarinda maupun dimanapun Bapak berada, catat nomor HP saya, nanti saya arahkan mereka. Demikian moderator, mudah-mudahan bermanfaat semua apa yang kita sampaikan pada siang hari ini. Waktu tidak terasa walaupun masih banyak sebenarnya yang mau disampaikan, tapi nanti takut moderatornya ngantuk, lebih baik mungkin sudah cukup dulu kita akhiri. Demikian moderator, silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Rapawan Rambe. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu kepada Bapak kita yang ganteng ini. Terima kasih kepada Bapak, terima kasih kepada teman-teman. Kita tutup saja untuk sesi kelas yang pertama. Nanti kita akan bertemu lagi di jam 10 dengan materi gender, minoritas, dan kelompok rentan bersama Ibu Surtini dari LKBH Persekutuan